Halo, para lili kayak kepala saya lagi mantan. Kliang-kliang kupingnya budek banget ya. Karena kalau pas hari libur itu anak-anak cowok di depan itu pada anak-anak SD maksudnya pada dolanan itu lato-lato dari jam 7 pagi, jam 8 pagi sudah katak. Nanti baru selesai itu jam setengah 6 sore. Aduh, kliang jan. Kalau dulu nggak budek ya pas zaman saya kecil. Sekarang dengan suara lato-lato itu ketek di kuping ini rasanya aduh, kalau bisa tutup rapet pakai apa begitu ya. Kalau ditutup pakai anu kapuk nanti dipikirnya saya udah pengen mati. Ini pun hari ini saya mau bikin panganan. Liliknya setelah nanti mau menyebutnya sebagai pancake, sebagai dorayaki, sebagai matabrak ya. Setelah yang jelas panganannya ini enak dan bahannya saya sederhanakan sekali hitungannya supaya Liliknya bisa praktek di rumah nggih. Nggih pun langsung OTW capcus saja sayang, cintaku, I love you. Cus nggih. Untuk membuat resep kali ini, pertama-tama siapkan wajan boleh, mangkok boleh, apapun boleh ya, pokoknya yang tahan panas. Ini saya akan mencairkan margarin. Margarin yang akan saya cairkan ilmunya kira-kira saja sekitar 15 gram sebanyak 1 sendok makan ya Lik ya. Dah, segini dah cukup. Ini cilik mentik susah. Aduh. Langsung uripkan kompor Lik. Ini akan saya cairkan dan setelah cair langsung akan saya dinginkan terus saya cuekin giling dan nggak akan saya videokan lagi. Terus berikutnya siapkan mangkok. Ke dalam mangkok saya masukkan gula pasir. Gula pasirnya ini sebanyak 45 gram ya, kurang lebihnya sebanyak 3 sendok makan. Nah. Terus ke dalam mangkok juga saya tambahkan enduk ya. Ini enduknya cukup 1 saja begini. Kemudian ini diublek-ublek. Ini ngublek-ublek sampai gulanya larut. Terus telurnya juga sedikit berbuih-buih begitu ya. Mungkin kalau diublek-ublek begini ya sekitar 5 menitan. Kalau Liliknya menggunakan mixer mungkin nggak sampai 1 menit nggih. Buih-buih yang saya maksudkan tuh begini ya, ini malah belum sampai 5 menit, baru sekitar 3 menitan sudah muncul umpruke nih ya. Ya udah, selanjutnya akan saya tambahkan bahan berikutnya. Nah, ini dia bahan berikut yang saya pakai adalah baking powder. Baking powder yang akan saya masukkan sebanyak setengah sendok teh saja, mak kecemplung pun. Kemudian saya perlu tepung beras. Ini tepung berasnya kalau ditimbang kurang lebihnya 45 gram Saya akan memasukkan sebanyak 3 sendok makan. 1, 2, 3 dah ya. Selain tepung beras, saya akan memasukkan tepung terigu ya. Tepung terigunya ini kalau menggunakan timbangan sebanyak 70 gram. Kalau menggunakan sendok kurang lebihnya ya sebanyak 7 sendok makan tapi sendokannya jangan yang mencucu ya, yang STD saja tuh segini-segini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dah ya, ada 7 sendok makan ini. Tambahkan sedikit garam sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Terus selanjutnya saya tambahkan air susu ya, saya menggunakan susu UHT. Kalau Liliknya di rumah nggak ada susu ya silahkan gunakan air putih saja. Banyaknya adalah 100 ml Ini sambil diublek-ublek ya. Kalau sudah ditambah susu adonannya jadi encer seperti ini ya. Tuh, begini. Terus selanjutnya ini akan saya cuekin dulu Ini akan saya cuekin kurang lebihnya selama 15 menit, nggak usah lama-lama ya. Dan biar aman, biar mantan anget, ini saya tutup dengan piring Kita tunggu 15 menitan kemudian Setelah 15 menit kita buka. Tuh,
ada sedikit gelembung-gelembungnya itu ya, ada umbruknya sedikit. Terus selanjutnya kita masukkan margarin yang sudah dicairkan di bagian awal tadi, ublek-ublek disit. Dan kalau sudah rata margarinnya ini akan saya cuekin sebentar saja ya. Ambil gelas tadi yang bekas untuk naruh susu nggih. Sekarang akan saya masukkan sedikit air, kurang lebihnya sebanyak 1 sendok makan. Terus saya ngambil soda kue saya akan memasukkan soda kue ke dalam gelas saya ini sebanyak setengah sendok teh mak kecemplung. Terus ini diudek dulu ya, diublek-ublek dulu. Usahakan nggih air yang untuk mengublek-ublek si soda kue ini anget, jangan panas, anget saja. Kalau udah larut soda kue ini langsung kita campurkan ke ke dalam mangkok ini nggih. Dan selanjutnya ini diublek-ublek sebentar saja ya, sekitar 15 hingga 20 detikan saja, nggak usah lama-lama. Tuh hasilnya seperti ini di bagian akhirnya. Oh iya, misalnya liliknya mau menambahkan vanili boleh ditambahkan ya, saya nggak pakai. Begini saja. Tuh encernya udah bagus. Pun sekarang kita langsung OTW ke kompor baik. Ini wajannya udah panas sekarang saya akan memasukkan adonan. Oh iya, di sini saya nggak menambahkan minyak goreng di wajannya ya, karena anti lengketnya masih bagus wajan yang ini. Misalnya nanti lilike wajan anti lengketnya sudah mandan kurang bagus anti lengketnya, ya silahkan tambahkan minyak goreng tapi cukup dioles-oleskan menggunakan tisu saja ya. Tulik ya, pating krugat muncul bolongan. Kalau kira-kira permukaannya sudah kering langsung saja lilike beri taburan di atasnya. Untuk taburan jenisnya seterah ya, menggunakan meses boleh, menggunakan keju boleh, diisi abon juga boleh. Terus langsung saja ini kita tekuk. Kalau saya isiannya cukup menggunakan ini saja keju saja, karena saya mandan lagi mangan manis-manis. Tuh udah kelar, cantik lagi hasilnya ya tuh. Sekarang kita bikin lagi, pokoknya terus lakukan begini hingga adonan entong ya ya. Dan ini nggak ada acara proses ditutup-tutupi ini adonannya, biarkan saja begini. Tuh, baru sebentar langsung mulai muncul perupas, ugat, mulai muncul bolong-bolongannya. Sekedar saran dari saya untuk isiannya itu ya, kalau bisa ditaruhnya di bagian garis lipatnya. Kenapa begitu? Karena kalau ditaruh di bagian garis lipatnya ini membantu supaya si panganannya nggak pecah ya pas dilipat. Sebenarnya juga nggak akan pecah, cuman ya lebih bagus mengantisipasi. Karena kan tengahnya jadi ini orang growong ya ya, nggak ada lubang di bagian tengah. Jadi ini ya lebih aman lah mainnya kita itu. Dari adonan tadi jadinya segini banyak lumayan banyak ya. Dan ini wah cantik sekali tuh. Ayune umum. Dan biar makin kelihatan lenjeh saya akan menambahkan ini ya, gula tepung. Udah segitu saja. Dan biar makin kelihatan prenges saya tambahkan ini ya, bisa nggak sih ngadek? Oh bisa. Monggo silakan liliknya mencoba di rumah. Ini kalau orang bule biasanya disiram lagi dengan apa itu senengannya sirup maple ya. Tapi berhubung si sapi nggak punya ya, jadi cukup begini saja. Nanti liliknya di rumah disesuaikan dengan situasi dan kondisi saja nggih, bentuknya bagian akhirnya ini. Aromanya enak seger. Tapi ini kalau yang nggak suka amis ya nggak bisa makan karena ini menggunakan telur, jadi ya ada aroma telur piung tira ya babar belas nggak mau nyenggol. Oh tuh nggak kelihatan, bentar ya, bentar saya perlihatkan bagian dalamnya tuh. Bersarang-sarang banget ya. Biasanya kalau kita beli makanan model begini yang matabrak di luar itu kan
manis banget ya, karena kan sudah beri gula banyak, terus dikasih susu kental manis lagi, belum lagi minyak-minyak. Aduh, kalau yang punya saya ini Lik, empuk, terus nggak berminyak ya. Aroma susunya juga endol ini. Oh iya, nanti Lili kalau nggak ada susu gunakan santan ya. Santan. Iya, santan boleh lah, sedikit santan. Terus kalau nggak ya air putih saja nggak masalah. Tapi kalau menggunakan susu, ininya lebih lembut teksturnya. Jadi, monggo silahkan dicoba. Ini Bu Retnya kalau dikasih ini senang banget. Kemarin mau dikasih landing udah manyun-manyun dulu. Ini pun salam kuplek-kuplek ya Lik ya.